Kita buat project baru, kita pilih file, kita new, kita project. Nah, ini adalah tampilan UI dari awal saat kita akan membuat project. Oke, jadi name-nya misal kita buat Mindscape Call. Oke, deskripsinya bisa kita copy. Oke, atau kalau mau nambahkan di sini ya, site-nya, ikonnya, logonya segala macam. Oke, karena ini pelatihan ini kita kosongkan aja. Kalau mau ditambahin itu boleh ngambil dari sini. Oke, mau tambahin icon perusahaan, icon klien dan sebagainya. Sementara untuk origin, easting, northing, dan elevationnya ini kita kosongkan. Oke, jadi kita kosongkan ini karena kita akan nanti import data sendiri. Oke, data survei, data berbentuk cat. Oke, DXF. Data hasil data survei yang sudah dibuat. Oke, menjadi kontur. Kuadrannya ini kita pakai northeast. Oke, jadi utara ke atas. Oke, kita akan ini software ini akan membuat jadi ke atas ini selalu ke utara. Oke, nah ini ada current unitnya. Current unit ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi ada beberapa yang biasanya dirubah di awal, tapi kalau misal nanti dirubah seiring mau sambil bekerja itu bisa, ini tetap bisa dibuka lagi. Oke, tapi kalau di awal itu biasanya yang saya ubah itu di sini area kita nggak hektar. Oke, area ini kita ganti ke square meter. Oke, meter persegi. Oke, kalau kubik meter itu meter kubik ya, volume. Kalau square meter ini satuan luas. Density-nya, oke, density kita ganti ton. Oke, ton CU meter. Oke, jadi dalam satu ini nanti dibagi ke dalam ton ya. Oke, kemudian kita ke energi. Energi ini kita pakai kilokalori. Oke, karena di satuan batubara kan kalori ya. Kemudian kita ke bawah lagi. JPX ini kita nggak punya data bore-nya ya. Jadi the bore geophysical logging-nya nggak ada, jadi nggak pakai. Ini ada API ini gamma ray, MV ini spontaneous potential, persen, milimeter, degrees, ini kemiringan, gram per cc density, ini meter, ini CPS, count per second. Oke, jadi ke saat menghitung bore-nya, ohmmeternya adalah resistivitas bore-nya. Ini microsecond, ini logging sonic, cm ini centimeter, cgs nih centigram. Oke. Nah, ini kita kosongkan. Kemudian grade-nya ini kita pakai grade persen ya. Karena kalau dalam satuan grade-nya kita pakai persen, misal dalam batu bara kandungan CV calorific value-nya itu misal 6000. Sehingga dalam satuan volume tadi, dalam satuan volumenya 6000 itu berapa persen dari keseluruhan. Artinya misal dia ada 6000 batu bara CV-nya dan di luar itu bukan CV, atau kita ganti ke yang lebih gampang kandungan air. Nah, dalam kandungan air dalam satu volume itu ada 50 mili airnya, dan sementara porinya itu bisa menampung 100 mili, artinya dia 50%. Oke, ya itu kalau gampang 50. Gimana kalau misal perhitungannya 47,12. Nah, gitu. Kalau pakai persen nanti kita bisa untuk reportnya itu lebih gampang. Untuk ditampilin ya, bukan menghitungnya. Kemudian grade-nya udah. Kemudian kita lihat bawah lagi. Nah, masanya oke. Masa ini ini kan kalau 1000 ton, artinya nanti masa yang ada itu dikali 1000. Oke, untuk mendapatkan hasil sebenarnya. Jadi ini kita ganti ke ton. Oke, jadi nanti masa ini udah terhitung sendiri otomatis. Oke, jadi kalau 1000 ton itu misal kandungannya masanya itu 100 juta ton, maka yang ditampilkan di laporan nanti cuma 100.000. Artinya harus dikalikan 1000 kali ton. Oke, dan satu lagi itu kita pakai volume. Volume ini kalau 1000 cu meter, oke, kubik meter, artinya nanti di laporan itu yang ditampilkan 1 cu meter itu sama dengan 1000 sebenarnya. Oke, jadi kita ganti langsung ke cu meter supaya nanti hasilnya langsung. Jadi misal dia emang 1000 meter di report, itu pakai reportnya pakai 1000 meter juga. Oke, sampai ini udah selesai, kita create. Oke, setelah kita membuat data kontur ini, kita akan membuat data DTM, Digital Terrain Model, yaitu data interpolasi masing-masing kontur sehingga nanti kita bisa membuat model 3 dimensi. Sudah selesai, sekarang kita bisa lihat ke sini. Oke, kita expand. Nah, ini udah ada 02 DTM. Ini 02 DTM ori. Sekarang kita klik, kita buka. Nah, jadi warna biru. Ini kita nah, jadi gini kan. Nah, ini adalah sekarang konturnya gini. Tampilannya udah ada. Sekarang kita akan tekan di sini, tekan 1 di salah satu titik bor. Kalau udah warna kuning ini tekan C. Nah, kalau udah ini baru bisa kita geser. Baru kita lihat pewarnanya. Nih udah kelihatan kan?
ini warna hijau. Oke, ini warna biru. Ini merah nih. Merah, biru, kuning. Oke. Ini sesuai dengan pewarnaan di skema yang kita buat sebelumnya. Ya kan? Jadi kita bisa menentukan SIM A, SIM B, SIM C. Ini kan ada merah, biru, kuning. Nah, ini hijau. Oke, hijau berarti SIM B-nya. Karena ada parting, makanya terpisah kan. Seperti di sini kan biru semua, nggak ada hijau kan. Nah, ini hijau semua. Oke. Oke, import reroll udah selesai. Kita udah mengimport data bor geologi. Datanya udah lengkap semua. Termasuk nih kan SIM-nya merah, biru, kuning. Berikutnya kita akan masuk ke pembuatan kontur SIM-nya. Oke, nah ini per 1 meternya. Oke, karena per 10 meter kan. Nah, kita aktifkan annotation-nya. Nah, ini yang biru, ini DTM ori, dan yang putih adalah waste-nya. Oke, lihat ada perbedaan kan? Selisih jaraknya. Oke, dan ini adalah SIM-SIM-nya nih. Yang merah A1. Oke, yang kuning A2, yang biru itu yang kuning B, yang biru ini gabungan antara yang A2. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kalau 2D gini. Karena kalau misal kita klik di sini, tekan C di keyboard, dia nggak bisa diputar. Ya. Dia karena fungsinya 2D. Nah, ini tekan di sini C seperti ini, ya kan? Nah, data bornya kita unchecklist. Oke, supaya kita bisa lebih fokus lihatnya. Seperti ini. Kalau ini mau kita putar gini dia bisa karena bentuknya 3 dimensi. Oke. Nah, jadi kalau kita mulai itu seperti ini. Oke. Nah. Oke, di blok kita tadi punya 18 slash grab yang ini tampilkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat itu, nah, di sini yang artinya sweeping ratio 4 itu cuma di sini. Oke, jadi ini A40, oke. Batu bara yang kita dapatkan di blok ini itu 114.000. Tapi kalau kita menambang dari atas sudah sampai sini, ini kita udah dapat 400.000 ton. Oke. Ini adalah kandungan dari CV-nya, caloric value-nya. Oke, kenapa ini baru 400.000? Karena dia nambangkan dari sini. Oke. Nah, jadi kalau misal kita lihat yang agak jauh tuh di sini. Nih. Nah, ini kan dia di blok ini itu 160.000, tapi menambang sampai sini tuh udah dapat 1.675.000 ton dengan nilai CV-nya 6374 dengan nilai stripping ratio 2,93. Proses. Yap, sekarang kalau kita lihat ultimate pitnya udah ada data konturnya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, data ini akan kita buat ke DTM-nya, triangle-nya. Ya, karena nanti akan kita menghitung reserve-nya, ya, atau jumlah galian dari bentuk desain pit kita ini. Ini adalah hasil pit kita, ya, ultimate pitnya yang kita desain. Nah, ini yang dia nggak pakai bench seperti ini karena kita pakai low wall tadi. Oke, dengan dia single bench atas ke bawah dengan kemiringan 30 derajat. Oke, setelah kita membuka software dari Spry Scheduling-nya, yang pertama kita akan membuat project dulu. Oke, dimana kita belum mempunyai project karena ini data awal. Jadi kita akan mulai dari Start New Spry Project. Oke, kita pilih New. Oke, jadi di folder Udemy ini, oke. Nah, saya akan buat folder baru dulu. Namanya Spry Call. Oke, penamanya oke. Ini Spry. Nah, sekarang saya udah punya folder baru di mana folder project ini akan saya save di sini. Oke. Spry Call ini. Kemudian kita buka. Nah, di sini kita akan kasih nama project atau Spry Call juga. Oke. Jadi Spry Call di dalam semua folder project ini akan di-save menggunakan file project Spry Call ini .spry ya. Kemudian kita save di dalam project ini. Kemudian save. Oke, ini sedang loading. Oke. Nah, jadi sedang pembuatan project dan file-file yang mandatorinya ya, file-file awal gitu. Jadi seperti ini masih diproses. Oke, masih dalam tahapan awal. Nanti setelah selesai, maka kita akan mendapatkan file-file di sini. File desain yang sebelum kita import data-data yang mau kita gunakan, ya. Oke. Nah, ini import pembuatan proyek sudah selesai, maka akan muncul ada data, ada skenario, ada dokumen, ada desain, ada scripting, kodenya, coding. Oke, kita akan mulai dari data dulu. Oke, jadi yang data ini kita akan buat tabel baru. Oke, kita pilih new table.
Jadi di tabel ini yang pertama kita akan buat datanya itu tabel pit, ya. Oke, kita akan mulai dari pit dulu, ya. Nah, dari pit ini kita akan buat baru pit, kita setup. Oke, dari setup ini kita buat levelnya dulu. Oke. Nah, di data kita yang mau kita pakai itu yang kita edit di data sebelum itu kan itu ada pit, ya. Pit. Setelah pit itu kita punya block. Oke, kemudian kita punya strip. Oke, kemudian setelah strip itu kita punya bench. Ini kita buat kolom di Excel yang setelah kita mau editing. Kemudian setelah bench kita punya sim. Oke. Nah, sampai gini. Oke. Data ini. Kemudian kalau udah ini kita close. Jadi kalau mau cek kita pit, kita setup, kita level. Nah, ini data kita udah ada di data pit. Oke. Kemudian kita setup, kita ke field. Oke. Nah, dari data field ini, oke. Nah, yang pertama kita akan buat folder baru. Karena di dalam pit ini kita punya ada call, ada waste, ya. Jadi kita buat dulu add, kita pilih new folder. Kita mulai dari call-nya dulu. Oke. Nah, dari call ini kita klik kanan, kita add. Yang pertama numeric double precision float-nya dulu. Oke. Call kita pakai satuan massa. Oke, agregatnya ini kita ganti ke sum, jumlah, ya. Jadi kalau misal nanti mau membuat parameter risetnya mau pakai minimum, maksimum, average-nya, tapi untuk massa batubara, oke, kita pakai jumlah, ya, jumlah keseluruhan massanya dalam tonase. Boleh massa, boleh ton gitu. Jadi pakai massa. Oke. Kemudian di call ini kita buat lagi point 3D-nya. Kita buat centroid-nya, ya. Centroid. Centroid. Kita kalau untuk di pit kan untuk batubara kita ada centroid, roof, floor, dan sim-nya, ya. Ini kita klik kanan, insert copy, klik kanan, insert copy. Yang ini kita buat centroid center. Oke, yang ini kita buat centroid untuk floor-nya. Oke. Kemudian yang terakhir baru kita tambahkan solid-nya. Solid, kita kasih nama solid ini. Solid. Oke. Nah, jadi solid ini nanti data yang kita masukkan, data ada pit trace gitu, ya. Nah, kalau yang ini nanti kita pakai datanya yang reformat. Oke, udah ada call di dalam pit, kita tambahkan, oke, atau kita copy aja. Klik di skema, ini kita paste di skema. Oke, call yang ini kita ganti menjadi waste. Oke, massa ini kita ganti jadi volume. Oke, yang sisanya sama. Massa dan ini juga tetap menggunakan satuannya summary, sum jumlah, ya. Nah, massa, volume, solid, ini solid juga. Karena nanti beda di folder. Ini folder waste, ini folder call. Kalau udah klik apply, oke, kemudian bisa close. Oke, kalau kita buka pit, setup, kita fill, kita cek. Ini filenya udah ada, ya. Nah, kemudian kita buat satu lagi. Oke, yang satunya kita buat untuk yang disposalnya, ya. Data, add, new table, disposal. Oke, disposal sama, kita buat dari levelnya dulu. Oke, levelnya kan kita punya 4, ya. Disposal, kemudian block, kemudian strip, kemudian yang kita buat itu bench. Oke, ini kita close. Sekarang disposalnya kita buka, levelnya kita cek. Oke, udah ada. Kemudian kita buat untuk fieldnya. Oke, jadi yang ini kita pakai buat folder dulu, volume, waste, karena semuanya waste, ya, nggak ada batu baranya. Ini baru kita edit numeric, ini kita pakai volume, agregatnya kita ganti ke sum, kemudian waste juga kita pakai edit point 3D, centroid, roof. Oke, jadi kita namanya kita samain aja, ya. Walaupun harusnya kan setiap data, karena kita baginya per blok, setiap blok itu ada centroid, titik tengahnya ada yang atas, ada tengahnya, ada bawahnya. Jadi supaya penamanya gampang, kita pakai roof, floor, roof, center, dan floor. Atau mau pakai juga top, middle, dan bottomnya. Oke, jadi kita samain aja. Tapi kan karena ini di volume waste nanti, ya. Oke, ini kita copy lagi. Yang ini kita pakai center,
kemudian yang ini kita pakai floor. Oke, kemudian kita tambahkan solidnya. Oke, kita apply. Oke, jadi sekarang kita udah punya dua data ini, dua data tabel. Berikutnya kita akan import data yang kita buat sebelumnya itu masuk ke dalam tabel kita ini. Oke. Nah, jadi ini adalah kita akan lihat display animasinya seperti ini. Oke, ini ditambang dan ini disposalnya. Ya, jadi penambangan seperti ini. Ini ditarik ke disposal. Yang hitam adalah batu bara, sementara warna marun yang kita set sebelumnya ini adalah waste dan ini adalah disposal. Oke, jadi ini bentuk. Oke, jadi kalau scroll down itu untuk zoom in seperti ini ya, bentuk disposal yang kita buat. Oke, zoom to data extent seperti ini. Nah, kalau kita mau mempercepat, oke, bisa kita pause dulu seperti ini. Animation option, incrementnya kita mau per day, per week atau per year. Oke, kalau kita buat per monthly, kemudian adjust speednya, kita mau speednya lebih dipercepat per berapa. Kalau ini kan tadi cuma kita incrementnya per bulan ya, jadi seperti ini. Nah, agak lebih cepat, tapi untuk animasi speednya belum, karena adjust speednya ini kita atur 1 month itu kita anggapnya 4 week. Oke, baru kita undo, kita play. Nah, ini kalau yang per bulan seperti ini, ditambang dari sini, dia menyesuaikan dengan data topografinya ya, karena kan kita pakai block sim. Oke, jadi kalau ditambangnya seperti ini ya kan, nah ini ditambang menyesuaikan gini seperti ini. Oke, jadi kalau seperti ini kita bingung melihatnya, kita ganti, klik kanan, chart type, kita ganti ke bar chart. Oke, nah ini seperti ini. Waste itu yang warna ini, kemudian yang merah adalah call-nya. Jadi supaya bisa ngelihat angka, klik kanan lagi, kita pilih label, kita pilih value only ya. Jadi seperti ini. Di tahun 2025 kita harus mengupas batu bara waste-nya sebesar 11.300.000 ton lebih untuk mendapatkan 4 juta ton batu bara. Yang ini BCM ya, Bank Kubik Meter.